Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Yuliana Billy. Sebelum kita mulai pada materi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di video ini kita akan membahas materi bab 1 tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Organisme merupakan bagian hierarki struktur makhluk hidup yang membentuk organisasi kehidupan. Hierarki struktur ini disebut hierarki biologi. Organisasi kehidupan terdiri atas atom, molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Pada bab ini kita akan membahas tentang yang pertama, sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Yang kedua, jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, organ-organ pada hewan dan tumbuhan. Yang keempat, sistem organ dan organisme. Sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Pada hierarki kehidupan, sel berada di tingkatan struktural rendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, tumbuh dan berkembang tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Berikutnya, sistem setiap organisme tersusun atas salah satu dari dua jenis sel yang secara struktural berbeda. Yang pertama itu sel prokariotik, monera atau bakteri dan ganggang biru yang berfungsi memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi membran inti. Yang kedua, sel eukariotik merupakan protista, jamur, tumbuhan, dan hewan yang berfungsi sel yang memiliki inti sel, dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti. Berikutnya, sel prokariotik terdapat pada bakteri termasuk cyanobacteria atau sel prokariota. Strukturnya lebih sederhana daripada struktur sel kariota karena tidak mempunyai organ yang terbungkus membran batang sel, yaitu membran plasma. Di luar membran plasma terdapat dinding sel yang cukup kaku dan seringkali berupa kapsul, biasanya mirip jeli sebagian. Bakteri memiliki flagella pili atau keduanya menonjol dari permukaan selnya. Berikutnya, sel-sel tersebut akan menyusun tubuh makhluk hidup melalui pengorganisasian yang sistematis dalam organisasi tubuh. Sel memiliki peranan yang sangat penting karena tidak dapat mengamati sel secara jelas pada tanaman atau hewan hanya dengan mata telanjang, membutuhkan alat bantu berupa mikroskop. Sebuah sel, ini ada contoh sebuah sel, jika dilihat di bawah mikroskop, maka akan terdiri dari bagian-bagian. Dinding sel, selaput plasma, nukleus, retikulum endoplasma atau RE, ribosom, sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, vakuola, dan kloroplas. Bagian-bagian sel beserta fungsinya yaitu yang pertama membran sel, kedua protoplasma, ketiga inti sel. Fungsi dari membran sel yaitu keluar masuknya zat dan pelindung sitoplasma.
Yang kedua, fungsi dari protoplasma berupa cairan sel atau plasma sel. Fungsi dari inti sel merupakan sebagai pengatur seluruh kegiatan sel. Selanjutnya, sel-sel memiliki organel sel yang berada pada sitoplasma, yaitu yang pertama, mitokondria, berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi sel, yaitu untuk menghasilkan energi. Yang kedua, retikulum endoplasma, berfungsi untuk menyusun dan menyalurkan zat-zat ke bagian-bagian sel. Yang ketiga, ribosom, berfungsi sebagai tempat pembentukan protein. Yang keempat, plastida, berfungsi untuk fotosintesis. Kelima, vakuola, pada sel tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Berikutnya pada protozoa untuk mencernakan makanan. Yang keenam, badan Golgi, berfungsi untuk alat sekresi protein. Yang ketujuh, lisosom, berfungsi mencernakan bagian sel yang rusak. Pada sel hewan dan tumbuhan, terdapat perbedaan. Pada sel hewan tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, tetapi memiliki sentriol dan lisosom, dan tumbuhan memiliki dinding sel dan kloroplas, tetapi tidak memiliki sentriol dan lisosom. Bisa lihat dari perbedaan sel hewan dan tumbuhan pada gambar ini. Nah, di sini ada gambar sel hewan dan tumbuhan. Sel adalah unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Contoh pada gambar ini sel hewan dan tumbuhan. Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada hewan dan manusia. Terdapat beberapa jaringan, yaitu jaringan epitel melapis suatu rongga dalam atau permukaan luar, menerima rangsangan atau sebagai kelenjar. Yang kedua, jaringan ikat sebagai pelindung atau proteksi, penunjang dan mengikat berbagai jenis jaringan dan organ. Yang ketiga, jaringan otot dibedakan menjadi otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Yang keempat, jaringan saraf tersusun dari sel-sel saraf atau neutron. Jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan itu yang pertama, jaringan epidermis, berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Yang kedua, jaringan parenkim, berfungsi menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, jaringan pengangkut terdiri dari filem atau pembuluh kayu yang berfungsi mengangkut air dari akar ke daun. Yang kedua itu pembuluh tapis atau floem, berfungsi mengangkut air dari daun ke seluruh tubuh. Yang keempat itu jaringan penguat atau memperkuat dan memperkokoh struktur tubuh. Selanjutnya, organ. Organ adalah kumpulan berbagai jaringan yang berbeda, membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Tubuh makhluk hidup tersusun dari berbagai macam organ, misalnya jantung, ginjal, otak. Nah, di sini ada gambar jantung, ginjal, dan otak. Selanjutnya, organ utama tumbuhan adalah yang pertama akar, batang, dan daun. Nah, di sini ada contoh gambar pada bunga, yaitu ada akar, ada batang, dan ada daun. Berikutnya, sistem organ dan organisme.
Sistem organ adalah beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu. Sistem organ pada manusia. Beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu, contohnya sistem organ pada manusia. Yang pertama itu sistem pencernaan. Fungsi mencernakan makanan, mengabsorbis molekul-molekul makanan yang sudah disederhanakan. Untuk organ pada mulut atau lidah gigi, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hati, retikulum, pankreas, dan anus. Nah, di sini bisa lihat dari gambar yang dimana mulut, contoh organ mulut, lidah, gigi, faring, esofagus, lambung, ada usus halus dan usus besar, ada hati, retikulum, pankreas, dan anus. Yang kedua itu sistem peredaran darah. Fungsi mengangkut zat hasil metabolisme yang tidak berguna keluar dari sel tubuh serta melindungi tubuh dari mikroorganisme penyebab penyakit. Nah, di sini ada contohnya yaitu jantung, arteri, vena, kapiler, dan sel-sel darah. Yang ketiga itu sistem ekskresi, berfungsi mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak terpakai dari dalam tubuh dan menjaga keseimbangan sel dalam lingkungan. Contohnya paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Selanjutnya, organisme atau individu merupakan makhluk hidup tunggal, yaitu ada seekor kelinci, seekor capung, seekor kucing, dan sebatang pohon kelapa. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi. Yang pertama itu organisasi kehidupan terdiri atas atom, molekul, sel, jaringan organ, sistem organ, dan organisme. Yang kedua, sel adalah unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Yang ketiga, jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Keempat, organ adalah kumpulan berbagai jaringan yang berbeda membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Yang kelima, sistem organ adalah beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu. Yang keenam, organisme atau individu berupa makhluk hidup tunggal. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.